Selamat datang di Saya dan pengendalian yaitu tanggal 25 sampai 30. Dan kita berharap sebelum itu pendaftaran masih pada sebagai persiapan untuk acara pendaftaran di situ. Terus pada tanggal 30 nanti ada penutupan untuk bersedia nanti ketika ada penutupan nanti dari partai ada kegiatan tentang pendaftaran diri di partai beliau untuk hadir dalam penyampaian visi misi dan juga terus masyarakat. Terus dari instruksi dari DPP terkait dengan salah satu syarat yang wajib partai, di mana nanti akan disampaikan biaya survei Satu izin Pak gaya bebas Pak. 3, 2, 1. Satu siap. Mencalonkan diri sebagai salah satu bakal calon Bupati Maluku Tenggara periode 2024-2029. Kira-kira visi besar Bapak untuk Maluku Tenggara ke depan seperti apa? Kalau saya bicara tentang visi kan kita mulai dari gambaran umum wilayah. Dan di dalam gambaran umum wilayah itu ada namanya permasalahan. Ya. Permasalahan itu hampir ditemukan di semua sektor. Tetapi pasti ada yang kita prioritas sesuai dengan kemampuan. Bukan sesuai dengan keinginan, tapi kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu berangkat dari visi, misi, berangkat dari gambaran umum wilayah situ kita akan melihat tentang luas wilayah. Baik itu berkaitan dengan kondisi geografis maupun kondisi demografis. Lalu ketika dia ada permasalahan-permasalahan yang ada, lalu isu strategis. Saya ada punya 7 isu strategis. Saya punya 7 isu strategis. Yang pertama, masih lemahnya kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, masih rendahnya kemiskinan masyarakat di Maluku Tenggara dan juga kemiskinan ekstrim. Yang ketiga, masih rendahnya, masih tinggi angka stunting di Maluku Tenggara. Kemudian dalam kaitan dengan perbaikan administrasi pemerintahan, jadi misalnya LKPJ untuk DPRD, misalnya LPPD untuk pemerintah yang di atas provinsi dan pemerintah pusat, misalnya LKPD untuk pemerintah untuk BPK dan LPPD untuk masyarakat.
infrastruktur yang masih lemah, masih belum terpadu, kemudian masalah maraknya kerusakan lingkungan hidup, kemudian yang paling utama juga itu adalah masalah masih tinggi angka konflik di Maluku Tenggara. Nah ini bagaimana kita masalah ketertiban ini yang berkaitan dengan keamanan masyarakat ini, bagaimana kita bisa menanggulanginya. Jadi itu perlu kolaborasi, koordinasi daripada semua pihak, bukan saja pemerintah, tapi pemerintah, Forkopimda, DPRD, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk media. Semua mesti saling berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi. Itu penting. Nah itu salah satu yang paling penting ke depan. Dan kalau yang betul, kalau perlu mesti media punya satu gedung yang cukup representatif untuk bisa menampung balik bagus lah. Saya kira itu beberapa hal. Nah kalau itu wujudnya, mesti lama sedikit di sini. Sinergitas bekerja untuk Maluku Tenggara maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Itu visi. Dari visi ini melahirkan 7 misi, dan dari misi itu melahirkan 11 program prioritas. Kalau bicara program kan banyak. Siap. Nah, nanti baru dari program prioritas melahirkan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sudahlah pasti kan begitu. Lalu tidak baru keluar dari program yang sudah digariskan atau dirumuskan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ini di Perindo. Dan rencana mungkin dalam waktu dekat, mungkin tanggal 26 atau 7 juga saya pakai syarat. Saya daftar tidak sembarang, tapi ada syaratnya. Syarat saya tinggal di Tanah Kei, jadi saya harus juga bikin syarat sesuai dengan orang Kei itu. Jadi mungkin tanggal 26 saya daftar di TB. Tanggal 29 saya daftar di PDP. Itu saja dong. Siap. Ada waktu lah, kita mau dapat semua.